Ya sedih sih sebenarnya kalau ngelihatnya ya, karena ya kita lebih terpaku sama informasi-informasi yang singkat gitu kan, yang dipadetin. Padahal itu belum tentu informasinya mencakup semua informasi keseluruhan. Kalau banyak orang bilang ini membaca itu jendela dunia kan, tapi kalau kata ayah saya tuh membaca itu seperti melihat peta gitu. Nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa untuk baca buku yang singkat-singkat dulu, maksudnya kayak puisi kah, atau apa, itu nggak salah. Pada soalnya ya membaca itu salah satu untuk melestarikan lah, melestarikan pengetahuan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama aku Vanessa Darwis di podcast Too Much Studio Penuh Manfaat. Dan kali ini aku bersama dengan narasumber yang luar biasa keren banget. Di sini ada Mas Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Amin. Mas Amin atau apa nih? Amin, amin, Mas Amin, ya. Amin. Ya, jadi Mas Amin ini dari Pojok Kawaca. Kawaca. Ya. Pojok Kawaca. Apa itu Pojok Kawaca itu, Mas? Pojok Kawaca itu simpelnya perpustakaan ya, perpustakaan. Cuman ya kita mencoba untuk menjadi fasilitator untuk mungkin sekarang daerahnya daerah Geraha. Jadi pusatnya kita pengen jadi fasilitator di daerah utara lah istilahnya. Fasilitator untuk buku-buku. Intinya seperti itu sih. Oh, gimana sih awal mula berdirinya Pojok Kawaca Kawaca ini? Awalnya itu dulu kan saya sebenarnya punya kafe namanya Kedai Kopi Cuan di daerah Dom. Setelah itu ada co-foundernya Pojok Kawaca si Widya Artanti ngasih ide saya kenapa nggak dibikin aja tuh pojok sudut di kafe itu untuk jadi tempat baca gitu, untuk naruh buku. Akhirnya aku awalnya itu cuma naruh koleksi pribadiku aja. Ya alhamdulillahnya para pengunjung kedai kopi cuan waktu itu mau baca koleksi-koleksiku. Nah akhirnya setelah itu si Widya initiate untuk ayo kita memisahkan diri lah dari kafe gitu. Akhirnya kita mencoba mencari-cari tempat, dapat bantuan dari TNI AL di daerah Gunung Guntur untuk mengisi rukonya mereka. Oh, Jadi itu awal mulanya di situ dulu berarti ya? betul, awal mulanya itu tahun 2020 di bulan Oktober. Setelah itu kita pindah ke sana, berjalan setahun 2 tahun. Akhirnya karena saya ada sempat pergi ke Jakarta ya, pergi ke Jakarta ada kerjaan di sana setengah tahun, akhirnya mulai agak terbengkalai dan takut kalau nanti kalau makin saya lama di sana makin terbengkalai. Jadi sebelum saya pindah ke Jakarta sebenarnya saya sudah pindahin ke sini. Cuma pindahin buku aja, belum di set up untuk jadi perpustakaan seperti itu. Karena kan ini rumah pribadi orang tua sebenarnya dulu, cuman nggak ditinggalin seperti itu. Okay. Makanya setelah itu saya balik 6 bulan dari sana, baru saya set up lagi untuk jadi perpustakaan di awal tahun 2023. Itu di sini? Di sini. Tempat ini ya? Tempat ini. Nah, dan Pojok Kawaca sendiri sebenarnya sudah banyak kerjasama sih sama beberapa kedai kopi, terus juga beberapa komunitas literasi seperti Bena dan Buku juga ada bantu-bantu untuk Pojok Kawaca, terus perpustakaan Astana Cendikia itu SMA 1, kita ada kontrak untuk tiap tahun mereka ada drop buku di Pojok Kawaca untuk nambahin koleksi kita untuk program mereka juga seperti itu gitu. sih. Tapi apa sih trigger awal nih Pojok Kawaca ini dibuat? Trigger kayak ngelihat ini kok anak-anak pada nggak suka baca buku ya atau gimana gitu? Ya mungkin itu salah satunya sih. In case apa nih? In case kan emang literasi di Indonesia itu lumayan rendah ya. Bahkan kalau mungkin ditanya kepada anak-anak yang masih sekolah SMA atau apa, ada berapa literasi yang ada di Kemendikbud mungkin gitu. Makanya mungkin kurang tahu ada berapa gitu kan. Nah akhirnya itu karena keresahan literasi yang kurang, apalagi di daerah seperti Balikpapan ini, makanya saya mencoba untuk memfasilitasi dengan memberikan koleksi-koleksi saya, terus dari donatur-donatur juga.
Makanya adanya Pojok Kawaca ini. Oh, itu di tahun 2020. 2020. Oh, berarti terbilang baru juga itu ya? Betul, terbilang 4 baru. tahun ya, sekitar 4 tahun gitu. Oke, nah kalau misalkan ngelihat kan sekarang sosial media luar biasa, informasi juga gampang banget didapat Betul, gitu ya betul. Mas Amin ya. Betul. Dan bisa dibilang juga anak-anak tuh sekarang pada suka main HP nih daripada baca buku gitu. Megang buku fisik di. Iya, megang buku fisik tuh kayaknya jadul gitu mungkin Iya, menurut betul. mereka gitu ya. Nah itu kalau menurut Mas Amin gimana nih di era sekarang ngelihat fenomena tersebut gitu? Ya sedih sih sebenarnya kalau ngelihatnya ya, karena ya kita lebih terpaku sama informasi-informasi yang singkat gitu kan, yang dipadetin. Padahal itu belum tentu informasinya mencakup semua informasi keseluruhan Iya, seperti itu benar. kan. Biasanya kan orang-orang cuma ngambil beberapa judul atau enggak cuma ngambil judul dari sebuah artikel Iya, atau clickbait jurnal, ya. clickbait atau jurnal pun juga begitu kan Iya. kebanyakan, tapi nggak dibaca abstraknya, nggak dibaca, cuma langsung ke conclusion, nggak dibaca penelitiannya seperti itu. Ya makanya agak miris sih. Apalagi sekarang ditambah lagi ada AI ya. Ya, Kalau lebih menurut saya bahaya juga tuh. sebenarnya bagus, di satu sisi bagus, cuman di sisi yang lain tuh kalau menurut saya sendiri kalau disalahgunakan bikin penggunanya tuh jadi malas. Benar, Jadi kayak setuju. nggak mau berpikir kan sebenarnya Iya. AI itu untuk membantu manusia sebenarnya kan. Jadi misalnya emang kalau kadang kita stuck untuk bikin judul skripsi misalnya Iya. seperti itu. Ya kita kan sudah bikin list, cuma mungkin AI bisa bantu ada list apa lagi kayak gitu. Nah, Benar. cuma kan sekarang mungkin mahasiswa kayak malas bikin, tinggal Iya, nggak skripsi mikir gitu dari ya. awal sampai akhir skripsinya Semuanya. dari AI kayak gitu kan. Iya, iya benar-benar. Tapi memang kayaknya di zaman saya, waduh zaman saya banget gitu. Tapi memang waktu itu nggak terlalu jauh sih. Saya lulus di 2019 gitu kan. Itu juga apa ya, memang masih effort untuk nyari tugas dan lain Betul. segala macam itu masih effort gitu, walaupun kita ya kerja kelompok dan segala macam, tapi masih effort. Kalau sekarang ngelihat adik saya gitu ya udah kuliah, wah pakai chat GPT. Itu kayak sebenarnya di satu sisi itu bagus ya Betul, Mas Amin ya, betul. mempermudah gitu kan, Betul. tapi sebenarnya fungsinya adalah ya memperbanyak referensi aja. Betul. Tapi kita harus tetap effort untuk ngebaca, benar-benar ya effort harus mikir juga gitu. Bahkan kan kalau di chat GPT sendiri kan kalau yang nggak berbayar informasinya cuma sampai 2020 kah 2021. Sedangkan mungkin yang dia cari itu sebelum-sebelumnya. Jadi maksudnya di chat GPT sendiri pun banyak misinformasi sebenarnya kalau kita nggak coba cross check ulang kayak gitu. Jadi makanya maksudnya ya bagusnya emang cuma buat nyari referensi seperti Mbak bilang, memperluas referensi. Cuman jangan dijadikan patokan, lebih baik di pakem itu mulu gitu ya. jadi maksudnya ya di cross check lagi lah apa yang didapat dari chat GPT gitu kan, ataupun kalau yang more powerful terus gratis mungkin Gemini sekarang tuh. Oh iya. Gemini dulu Bard AI dari Google, punyanya Google. Oh. Wah, banyak banget ini ya. Iya. Luar biasa. Tapi kalau menurut Mas Amin nih, kenapa sih kita harus baca buku di era teknologi sekarang nih ya? Kenapa kita harus tetap wajib baca buku gitu? Baca buku. Kalau kata ayah saya sih, kalau banyak orang bilang ini membaca itu jendela dunia kan. Tapi kalau kata ayah saya tuh membaca itu seperti melihat peta gitu. Gimana tuh? Jadi kita kadang hidup itu punya tujuan gitu kan. Nah salah satunya kalau kita nggak punya peta atau nggak punya kemampuan untuk membaca peta, kita kehilangan arah kan. Nah makanya dengan membaca itu kita bisa mencapai suatu tujuan kita. Makanya kan kadang ada orang membaca untuk menambah ilmu pengetahuan agama, mungkin para ustadz atau para kiai gitu. Jadi fokusnya di agama. Nah itu kan peta untuk mereka sendiri gitu. Sedangkan ada juga yang mungkin di kedokteran atau apa, yang membacanya buku-buku tentang kedokteran. Jadi maksudnya membaca itu pasti ada goalnya kan, ada yang pengen dicari gitu kan. Nah, makanya itu penting. Penting untuk kita dari awal tuh tahu dulu goalnya untuk apa membaca, terus bisa lah membaca habis itu. Nah, kalau dari saya sendiri sih itu sangat penting ya. Jadi kan membiasakan membaca atau membiasakan melihat peta tersebut, akhirnya bisa mencapai goal-goal yang kita inginkan seperti itu. Jadi makanya membaca itu menurut saya penting.
dan jadi bisa banyak tahu point of view Point juga of view, ya. betul. Apalagi kalau misalkan di dunia public speaking gitu, kita memang penting banget untuk memperbanyak kosakata. Ada Betul, betul. kosakata baru yang kita tahu, hal-hal baru yang kita tahu gitu. Ya. Memperluas wawasan juga. Tapi Mas Amin, kalau gimana ya? Kalau apa? Sesuai umur nih, kira-kira ada nggak sih yang bacaan yang sesuai umur gitu? Kayaknya kalau anak kecil umur segini tuh harusnya bacanya yang ini, yang gede harusnya baca yang ini gitu, ada nggak sih pakem-pakem itu gitu? Ya sebenarnya ada sih kan, makanya ada, bahkan komik pun ada kan, makanya ada kayak komik dewasa, ada komik anak-anak seperti itu juga. Ya sebenarnya ada untuk mungkin anak-anak fokus untuk mengambil hikmah dari cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak, fokusnya ke situ dulu. Jadi tumbuhlah yang namanya budi pekerti mungkin gara-gara membaca cerita-cerita rakyat seperti itu kan. Nanti kalau mungkin sudah dewasa, tergantung goalnya lagi yang saya tadi bilang. Misalnya goalnya, waktu SMA itu goalnya pengen masuk ke TBK atau apa gitu. Jadi fokusnya kayak mungkin mempelajari tentang biologi, sains, kayak gitu kan, fisik, kayak gitu. Ya, semuanya tergantung goalnya sih. Jadi dilihat dari, bukan, kalau menurut saya bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari goalnya sendiri. Bahkan kan ada, mungkin kalau pernah lihat di TikTok ada yang namanya Ken Kulus, anak yang Oh iya, udah suka pinter kalkulus banget. gitu kan, sudah paham tentang basic-basic matematika, terus Iya. habis itu ada Nala yang basic-basic kedokteran kayak gitu Iya, kan. Maksudnya iya. kan mungkin dia dari kecil memang kayak, oh saya pengen jadi dokter, seru belajar ini. Jadi mereka akhirnya bacanya buku-buku yang kayak gitu walaupun masih Iya. anak-anak seperti itu. Iya, atau mungkin bahkan dari kandungan udah dibacain gitu ya. Iya, sudah didoktrin. Iya, dong, karena memang untuk anak umur segitu lebih bisa menangkap Betul. apa yang mereka terima. Golden gitu Age kan 1 sampai Golden 0 sampai 5 tahun ya. Golden Age itu menangkap semua informasi yang diberikan. Jadi ya peran orang tua di situ penting banget untuk Iya. mensupport anak mengambil semua informasi yang ada lah, seperti itu. Iya, 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 benar banget. Nah, kalau saya jujur, saya suka baca buku, tapi memang sukanya yang lebih ke karakter development gitu, yang psikologi, kayak gitu, Oke. yang soal ya psikologi lah gitu. Karena mikirnya kayak itu kan karena saya kerjanya people oriented gitu ya, Oh, ketemu oke. sama orang, jadi kayak saya harus pinter untuk beradaptasi, karena memang kalau dulu agak sulit gitu beradaptasi Iya, gitu kan, betul-betul. karena saya bingung, aduh saya harus ngapain ya. Kalau sekarang bisa lebih tahu karena saya baca buku, dan kalau boleh jujur, buku tersebut tuh mengubah cara pandang saya gitu. Saya kayak jadi tahu gitu, oh cara berinteraksi dengan manusia tuh seperti ini. Even ke pasangan pun tuh ada bukunya loh. Iya, betul. Berinteraksi gimana cara mengerti pikiran laki-laki ke perempuan juga seperti itu gitu. Nah, ada nggak sih kalau dari Mas Amin sendiri buku yang mengubah hidup Mas Amin ya? Mungkin turnover-nya itu di tahun 2019 ya. Jadi ada satu buku, judulnya itu The Courage to be Disliked. Jadi berani untuk tidak disukai kalau bahasa Indonesianya itu. Bukunya Fumitake Koga sama Ichiro Kishime itu guru dan murid mereka tuh bikin buku. Jadi bukunya itu tentang Adlerian Psychology, di mana fokusnya itu bahwa manusia itu hidup sebenarnya bukan dari konsep ideologi, atau maksudnya sebab akibat. Maksudnya itu kayak memikirkan masa lalu terus. Jadi maksudnya trauma itu menurut dia nggak ada. Jadi misalnya trauma masa kecil atau apa, tapi lebih ke tujuannya dia. Jadi ada namanya inferiority complex sama superiority complex. Nah, itu konsep-konsep seperti itu mengubah cara pandang saya. Soalnya saya dulu tuh kayak suka apa sih namanya, astrologi, suka MBTI, pokoknya yang suka personality test tuh saya suka banget gitu kan. Dan saya bahkan sampai dulu sempat terpaku. Cuman setelah itu saya membaca, intinya dari buku itu adalah bahwa traits itu bisa dirubah dan bisa dibentuk kayak gitu. Traits itu maksudnya sifat atau sikap Jadi nggak kita. pakem Betul. itu aja gitu ya. Betul. Manusia Jadi dinamis gitu. manusia itu dinamis, dan trauma itu nggak ada sebenarnya. Jadi itu sebenarnya cuma kompleks kita aja. Jadi Oke. itu sangat mengubah hidup saya. Jadi maksudnya jadi nggak terpaku pada satu kepribadian gitu. Dan dulu kan saya mikirnya saya ini introvert banget ya. Iya. Ngomong kayak gini tuh saya nggak bisa dikelilingi orang kayak gini, saya nggak bisa. Maksudnya kayak pasti langsung bingung mau ngomong apa gitu. Iya.
Nah, setelah baca buku itu dan paham ternyata psikologi manusia itu seperti itu toh. Dia bilang ternyata itu tergantung motifnya kita. Akhirnya saya mencoba untuk ngubah motif. Setelah tes ulang lagi nih, tes ulang MBTI jadinya ekstrovert kayak gitu. Iya. Gitu. Sekarang betul. Iya. Nah, makanya akhirnya kan dari situ bisa kita tahu ya kalau sebenarnya manusia itu ya berubah terus sebenarnya. Iya, Bisa benar. berubah. Iya, manusia. Dan kalau ngomongin MBTI, kayaknya kadang kita tes nih MBTI, nanti hari ini beda, besok bisa beda Beda lagi, betul. Kenapa gitu ya? Ya itu ya mungkin karena kepribadian kita tuh emang selalu berubah tergantung Iya. sama lingkungan dan juga knowledge kita yang kita tambah gitu kan. Atau mungkin kayak misalkan ke pertemanan, kita karakternya seperti ini. Mungkin ke pasangan kita karakternya seperti ini. Mungkin gitu nggak sih? Di pekerjaan kita akan menjadi orang yang seperti ini, menyesuaikan gitu lingkungan. Bisa gitu nggak sih? Bisa kan manusia adaptif ya. Adaptif ya, iya Iya, benar-benar. betul. Iya, tapi kalau genre buku nih, gimana sih nyebutnya genre ya? Ya genre bisa. Genre ya? Genre. Kalau genre buku nih, Mas Amin sukanya yang gimana? Sama sih, saya lebih suka yang psikologi sama mungkin filsafat, tapi fokus saya lebih ke filsafat timur, jadi filsafat Islam gitu. Jadi bukan yang filsafat klasik atau kontemporer gitu. Jadi fokus. Iya. Laila Majnun gitu. Laila Majnun. Oke, wow. Majnun. Boleh. Apa tuh judulnya yang mana tuh selain itu? Yang kalau filsafat sukanya? Filsafat sukanya itu mungkin salah satu itu bukan kitab filsafat tuh, cuman menurut saya itu filsafat. Jadi yang tadi ada sempat dibaca sama tim itu Al-Hikam dari Ibnu Athaillah. Terus habis itu mungkin ada buku-bukunya Rumi. Iya. Buku-bukunya Rumi itu kan bahkan ada satu bukunya Rumi itu saya lupa judulnya, tapi dulu orang Persia itu menganggap ini Al-Qur'an kedua. Saking bahasanya tinggi Indah, ya. dan juga hikmahnya banyak banget. Sama orang Persia, orang sana itu dulu menganggapnya Al-Qur'an kedua. Tapi kalau untuk yang genrenya filsafat nih, yang paling diingat dan yang kayak wah ini gila keren banget ini. Tulisannya ini keren banget gitu. Rumi sih emang. Rumi ya? Iya, saya lebih ke Rumi. Cuman karena mungkin ada beberapa judul, saya lupa ya judul-judulnya bukunya Rumi sudah. Ya, tapi ya kalau Rumi itu kenapa dia menurut saya filsafatnya sangat bagus dan tinggi itu karena dia membahasakannya pakai puisi gitu. Kebanyakan dia pakai puisi. Ya? Indah jadinya. Kata-katanya. Betul. Jadi misalnya ada yang kayak mungkin lebih bisa berkorelasi sama yang tadi kayak misalnya dulu aku pintar maka aku mau mengubah dunia. Sekarang aku bijak maka aku ingin mengubah diriku sendiri seperti itu. Nah, itu kan mantap. itu kan cocok sama yang tadi ada Adlerian Psychology itu kan fokusnya ke diri sendiri. Itu traits bisa dirubah gitu. Dan relate Buya Hamka. Buya Hamka. Itu siapa? Oh, nih Muhammad Kamba. Iya, tapi emang luar biasa ya buku. Aku tuh kadang kalau baca buku gitu ya Mas Amin. Dan memang kan sukanya kalau baca buku tuh lagi emang momen hening gitu yang enggak. Kadang ada orang yang sukanya sambil dengerin lagu gitu ya. Kalau aku tuh sukanya yang hening yang emang bener-bener dipahamin dan itu tuh bisa kayak aku mendalami banget ini penulisnya siapa ya, mukanya gimana, terus orangnya gimana, dan pasti mereka sepintar itu gitu sampai ngebuat tulisan yang bikin orang tuh mengubah cara pandang hidupnya yang mungkin dulu tidak lebih baik, akhirnya pas baca buku itu jadi lebih baik gitu. Amalnya luar biasa loh penulis-penulis buku. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para penulis-penulis luar biasa. Tapi kalau Mas Amin kira-kira punya buku yang diterbitkan sendiri, pasti itu jadi salah satu goals nggak sih? Iya sih. Ya itu dulu kayak sebenarnya aku ada kepikiran kayak pengen
membuat buku itu korelasi antara tadi ya, filsafat timur, filsafat Islam dengan Adlerian psychology, karena menurutku ini sangat sangat berhubungan gitu, fokusnya ke diri sendiri. Cuma ya belum terrealisasi karena mungkin sibuk banget bekerja, Ya. jadi kayak kurang waktu untuk itu. Jadi ya membaca aja mungkin saya sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu saya targetin tuh misalnya kayak setahun bisa 24 buku kayak gitu. Sekarang agak susah ngatur waktunya soalnya. Sewaktu luangnya aja Satu gitu ya. waktu luangnya aja, betul. Oke. Tapi kalau dulu pertama kali suka baca buku nih, kalau Mas Amin tuh baca buku apa? Komik. Komik ya? Iya, komik. Itu waktu umur? 2 tahun. Kelas 2 SD. Wow. Kelas 2 SD. Iya, ajaib ini. Berarti 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Iya, oke 7 tahun. Nah, biasanya kan kalau komik itu tuh kalau mungkin orang tua kita gitu ya, dulu ngomongnya ya udah komik itu hanya untuk anak-anak gitu. Tapi kalau menurut Mas Amin gimana? Benar nggak sih itu? Enggak sih. Sebenarnya ya komik untuk semua umur kan. Iya. Dan kabarnya juga kalau baca komik itu nggak baca buku gitu. Kayak kamu kalau mau baca buku jangan komik dong. Kadang-kadang gitu. Iya, Cari betul, buku betul. yang akademis sedikit gitu. Iya, Atau betul. yang Semua yang gak digambar. iya yang tulisan Iya. semua, jangan yang gambar-gambar gitu. Nah itu kalau menurut Mas Amin gimana? Iya, bahkan yang lanjutin cerita seperti itu, saya pernah ada kayak cerita kayak gitu. Oh Jadi iya. ini dari organisasi sendiri, jadi saya bergabung dengan sebuah organisasi, organisasi kemahasiswaan. Jadi ada salah satu teman tuh waktu nemuin saya di Gramedia. Saya lagi cari-cari buku gitu kan, cari-cari buku puisi lah gitu. Kayak puisi-puisinya Chandra Malik atau siapa. Pas dia lihat saya beli buku itu, dia ngomong kayak gini, ngapain beli buku itu bang? Dia bilang. Kan itu nggak nambah pengetahuan ya, dia bilang kan. Mending baca ini, baca Madilog. Dia bilang kan, berat banget lah omongannya ya kan. Iya, Tan Malaka. Iya, gitu ya. menurut saya kan kayak gitu kan, jadinya saya sadar ternyata orang yang suka baca buku pun gitu bisa underestimate orang lain gitu. Nah, jadi maksudnya menurut saya dia mungkin baca buku tapi dia nggak memahami dunia dan manusia gitu. Nah, Iya. menurut saya begitu. Nah, sama mungkin kayak orang tua dahulu kan mungkin begitu ya. Kan juga orang tua kan dulu terbatas ya untuk akses ke buku dan juga akses ke pendidikan. Mungkin makanya kebanyakan orang tua dahulu itu ngomongnya seperti itu. Padahal kan komik itu menurut saya banyak ilmunya sih, bahkan untuk menimbulkan rasa persahabatan yang tinggi itu bahkan bisa dari komik kayak gitu. Dari Contoh, ceritanya betul. Bahkan misalnya gini, kita sama-sama suka komik One Piece misalnya, atau enggak komik Ace Shield apa. Jadi ya bener, jadi jadi kayak bikin satu grup atau apa, itu kan persahabatan banget kan. Bahkan ada yang sampai bela-belain belajar bahasa Prancis gara-gara ada beberapa jurusnya Sanji mungkin pakai bahasa Prancis kayak gitu. Iya. Biar ngomongnya bener. kayak gitu. Yang fasih bahasa Inggris gitu gara-gara baca komik. Betul. Yang Bahasa Jepang iya, kayak bener. gitu. Yang kepengen banget interest akhirnya sama negara tersebut gitu ya. Iya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi ada nggak buku yang dibaca sampai berulang-ulang? Buku yang dibaca sampai berulang-ulang itu Apa tuh judulnya? Kamus bahasa Inggris. Atau atlas? Ada yang baca berulang-ulang. cara cepat jadi PNS. Cara cepat itu. Mungkin ini sih ya, mungkin yang lanjutan bukunya tadi, The Courage to be Disliked. Dia punya buku lanjutan, The Courage to be Loved. Oh, oke. Jadi berani untuk dicintai gitu. Nah itu sering saya baca ulang, soalnya maksudnya kadang konsep yang dia ceritakan tuh menantang pikiran saya gitu, dan menurut saya itu kadang susah untuk di-apply. Makanya saya baca ulang, maksudnya siapa tahu saya bisa meng-apply-kan gitu di keluarga sendiri dulu atau di diri sendiri dulu, di lingkungan terkecil saya. Oke. Gitu sih. Wah, iya. Setuju. Tapi kalau sekarang itu saya juga ada ngikutin salah satu, mungkin bisa dibilang konten kreator gitu ya. Konten kreator tapi lebih dia karakter development tapi spesifiknya itu mengenai percintaan. Kayak gimana ya? Dark feminine energy yang gitu-gitu. Pernah dengar nggak sih? Oke. Iya, itu dibukuin sama dia, ada bukunya gitu. Jadi di situ saya baca kan, bener-bener beli, tapi e-book, bukan dalam e-book. bentuk fisik gitu. Oke.
di situ saya baca dan saya juga kayak ngeliat, dan itu salah satu buku yang apa ya, yang mengubah cara pandang juga gitu kan. Nah itu salah satu bukunya, kalau menurut saya apa ya, buat cewek-cewek itu bagus sih. Dan ya gimana ya, relate gitu sama soal percintaan gitu kan. Tapi kalau menurut Mas Amin nih, ada nggak sih buku yang relate kayak gitu tapi Mas Amin suka gitu? Buku-buku tentang percintaan gitu atau Iya, gimana iya, ini? percintaan nih. Buku-buku percintaan ya. Secara psikologi kan ada tuh. Mungkin yang dengan Tuhan apa maksudnya? Ya kan? Cak Nun. Ya kan itu kan Iya, ada cinta-cintanya. Betul, cinta dengan Tuhan ya. Iya. Mungkin ini sih kalau untuk yang psikologinya itu yang Men's from Mars, Oh yang iya. itu ya. Men's from Venus, Women's from Mars ya kayak Iya, kalau nggak iya, salah. iya, iya. Nah itu kan salah satu bukunya. Cuma itu belum sampai saya baca habis. Atau enggak mungkin kalau novel mungkin ada kayak Novel. ya saya seneng banget yang itu Laila Majnun. Atau yang difilmin sekarang tuh yang aktornya si siapa? Siapa sih yang ganteng itu loh? Mandra. Oh, Andra. Mandra. Itu yang bukan Reza Rahardian, Nicholas Saputra. Apa sih, Architecture of Love kah apa gitu ya? Oh nggak baca saya itu. Nggak baca ya. Iya, itu kan dari buku Dari dan novel. akhirnya difilmkan. Nah, tapi kalau menurut Mas Amin ini kan banyak ya novel-novel atau ya yang awalnya dari novel terus ke film gitu. Nah, itu kan kadang ada pro kontra. Oh iya. Kadang betul. misalnya yang memang ngebaca gitu ya, itu bilangnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau baca buku tuh kan imajinasi lebih apa ya? Lebih liar gitu. Iya. Iya, imajinasinya lebih liar dan lebih ekspektasinya lebih tinggi gitu. Dan Iya. di film kan ternyata nggak sesuai gitu. Tapi ada nggak kayak novel atau buku gitu yang difilmkan tapi Mas Amin suka? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oh, itu ya. Iya, itu Itu seru TBX sih. ya. TBX ya itu ya. Iya. Oke, apa tuh pesannya? Kesannya ya kan kalau baca buku kita nggak tahu maksudnya kayak kan saya sendiri orang Kalimantan ya kan nggak paham kayak logat Minang tuh kayak mana kayak gitu kan. Jadi yang waktu siapa pemeran cowoknya itu yang didatangin Siapa? Oh ya, Iya. Ali Herjunot. itu waktu dia marah ke Hayat itu dapat banget feel-nya gitu. Oh ternyata begini tuh dia ngomongnya gitu loh. Kayak lebih jadinya dapat feel-nya lebih dapat lah istilahnya waktu nonton gitu kan. Kalau waktu baca kan kita emang kayak Mbak bilang tadi kan berimajinasi kayak gitu kan. Cuma kan nggak tahu kayak mana. Kamu yang ganteng gitu ya. itu faktor pendukung juga sih. Dan acting yang bagus gitu ya. Ya seperti itu sih. Berarti ya. Kalau menurut saya sendiri sih kebanyakan film yang dari novel, kalau menurut saya sendiri nggak perlu dihakimi untuk oh ini beda sama ceritanya. Soalnya nggak mungkin seorang sutradara mampu menangkap 1000 Semua ya. subjektif view gitu loh ya kan. Itu kan soalnya kan tiap orang kan punya interpretasi berbeda kan saat membaca buku kan. Yang nggak mungkin dia bisa menangkap itu semua. Makanya ya dinikmatin aja lah dia bikin film. Ya kalau emang nggak sesuai ekspektasi ya dia seenggaknya sudah berusaha bikin film itu gitu loh. Iya. Bisa nonton juga. Nanti kecewa. Iya, benar. Ya udah baca aja gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut Mas Amin sendiri nih, minat baca khususnya di Kalimantan Timur deh atau di Balikpapan deh, gimana? Minat bacanya ya. Kalau dari data statistik nih sebenarnya naik ya. Naik ya? Iya, kalau dari data BPS sendiri, saya kan pernah jadi ini apa namanya data analis, jadi sempat main-main sama data BPS tentang literasi di Kalimantan Timur atau di Indonesia. Sebenarnya kalau secara data naik. Nah, cuman kan experience langsung yang saya hadapi di lapangan nggak seperti itu gitu loh. Kadang. Emang gimana tuh biasanya? Kendalanya. Kendalanya. Kendalanya itu kalau dari teman-teman sendiri itu bilang kadang
saya kadang nanyain ya satu-satu gitu kan, kualitatif gitu kan, kenapa namanya malas baca atau kenapa nggak bisa baca buku gitu. Kadang mereka bilang yang paling utama sih pasti ngomongnya kayak nggak ada waktu kayak gitu kan, kayak sibuk atau apa. Cuman kalau misal pun nggak sibuk, paling nanti TikTokan atau gimana kan. Ya maksudnya kebanyakan buku-buku yang beredar sekarang itu mungkin nggak sesuai dengan pasarnya gitu. Nggak sesuai dengan pasarnya. Jadi pasarnya, misalnya kan banyak nih yang bikin kayak buku-buku tentang ketuhanan lah atau apa. Nah itu kan sedikit tuh pasti yang baca, atau enggak tentang filsafat. Nah itu kan cuma beberapa segmented banget. Nah sedangkan kalau menurut saya sendiri, kalau mau menarik minat atau mungkin pelajar-pelajar sekarang atau mahasiswa-mahasiswa sekarang itu yang mungkin lebih relate tuh yang tadi Mbak, yang kayak buku-buku percintaan begitu. Menurut saya itu lebih relate. Maksudnya nggak apa-apa dibikin buku seperti itu untuk masuk dulu gitu, untuk masuk. Kalau yang penting ada nih minatnya dulu nih. Betul, ada minatnya dulu. Mau dulu lah baca buku. Nanti abis itu kita kasih challenge kayak, ini loh ada point of view yang seperti ini, dia bilang. Kan kamu sudah baca ini, ada point of view seperti ini. Saya seperti itu, kalau di circle saya sendiri pun kadang saya nyaranin buku, kamu baca ini, kayak gitu. Oke. Jadi ya fakta di lapangan sih, kalau itu experience saya sendiri ya, berarti ya. Ya itu minat bacanya ya agak kurang karena mungkin buku-bukunya sendiri emang kurang menarik. Makanya saya berusaha untuk update bukunya, update perpus saya itu bukunya insya Allah baru-baru terus gitu loh. Oke, boleh silakan. Nanti ke depan buku akan seperti apa? Apakah tetap dari fisik begini atau komputer? Buku nggak ada lagi fisik ya? E-book gitu, semuanya e-book. Ya kemungkinan bakal jadi e-book semua sih, apalagi produksi buku kan lumayan ya, ininya, effortnya, terus mungkin biaya produksinya segala macam, mungkin akan beralih full ke e-book. Makanya saya takutnya itu nanti orang-orang tuh nggak dapat feel-nya lagi membaca buku fisik gitu. Nggak. Pustakaan? Iya, benar, takutnya gitu. Karena Mungkin ada perpustakaan museum ya. Online gitu, perpustakaannya perpustakaan online. kayak ini kan yang di pusat kan sudah ngasih pinjam buku-buku online-nya kan. Seperti itu, Perpusnas, betul. Iya. Di Perpusnas. Tapi perkembangan teknologi seperti itu juga nggak bisa kita hindari juga gitu. Betul. Tapi ada nggak sih caranya nih gimana kalau misalkan terjadi hal seperti itu gitu? Menyesuaikan kah atau tetap nih kamu harus baca fisik buku? Ya, kalau dari saya sendiri sih, saya tidak pernah melarang orang mau baca yang fisik ataupun yang nggak fisik ya, e-book seperti itu ya. Yang penting ya, at least masih mau baca dari awal sampai akhir gitu, nggak ngambil setengah-setengah aja gitu. Soalnya kan takutnya nanti ada beberapa buku yang sangat mengkonfront pikiran, maksudnya kalau dibaca setengah-setengah itu bisa salah jalan kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak contohnya tuh Iblis Menentang Tuhan kayak gitu. Itu kan kalau nggak dibaca sampai habis atau nggak berkali-kali tuh bisa bahaya kan. Gitu. Nah maksudnya ya nggak apa-apa kalau mau baca fisik ataupun mau baca e-book. Nah kalau saya sendiri pun saya ya tetap akan berusaha ngumpulin buku-buku fisik ya. Jadi mungkin one day misalkan buku fisik itu nggak diterbitkan lagi ataupun mungkin berkurang, ya orang-orang bisa ke sini gitu untuk ngerasain experience buku fisik kayak gini lagi kayak gitu. Buku malah jadi ini ya, jadi apa? Jadi barang yang langka gitu. Vintage nanti nih. Vintage ya. One day jadi vintage sendiri. Ternyata buku seperti ini gitu. Oh iya kan, kita udah tahu. Gitu ya. Seabad lagi mungkin kayak gitu ya kan. Tapi sebelum saya nanya tentang kesimpulannya nih atau pesan-pesannya, menurut Mas Amin nih, kira-kira baca buku bisa digantikan nggak dengan mungkin nonton atau audio gitu? Bisa nggak kira-kira? Kalau untuk audio saya setuju, maksudnya masih bisa digantikan. Audiobook itu masih ada. Saya mungkin kan beli.
Mungkin kan ada orang Iya. yang terkendala dengan disleksia atau apa iya. ya. Jadi dia lebih fokus dalam mendengar. Ada juga mungkin yang mungkin ya seperti yang apa sih namanya kayak tunanetra atau apa gitu kan. Itu kan nggak mungkin dia di HP-nya dia baca buku kan atau baca buku fisik kan. Terus yang buku yang khusus mereka itu mahal banget kan. Ya mungkin bisa beli audiobook, dengerin buat mereka kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk menonton saya kurang setuju sih soalnya maksudnya akhirnya yang tadi kan buku itu sebenarnya mungkin penulisnya itu pengen interpretasinya itu banyak tuh. Dan mereka makin seneng kan kalau bukunya itu makin banyak interpretasi berarti tulisannya dia itu kayak bisa ngebangun subjektif lain gitu. Iya. Kalau nonton kan akhirnya cuma jadi satu interpretasi biasanya. Kan. Iya, benar-benar. Ataupun nggak ada satu sih, tapi lebih sedikit lah istilahnya. Iya, Soalnya sudah dilakonkan. iya, benar-benar. Jadi nggak bisa tuh ya digantikan baca buku, ya tetap harus baca buku gitu ya. Betul. Walaupun mungkin medianya aja yang nanti akan berbeda. Betul. Entah itu audio ataupun juga e-book gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali, sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya podcast kita hari ini. Keren. Saya habis ini kayaknya mau baca buku di rumah yang masih Iya. sedikit itu. Masakan Buku LKS. LKS. LKS Ade. Iya, guys, ada di rumah. Oke, Mas Amin boleh dikasih tahu dong harapannya dan juga mungkin pesan-pesannya nih buat pemirsa. Mana sini? Oke, sini? Ya, di sebelah sini. Oleh pada pemirsa. Sini. Oh, sip. Ya mungkin kalau pesan dari saya sendiri sih nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa untuk baca buku yang singkat-singkat dulu. Maksudnya kayak puisi kah atau apa itu nggak salah. At least kalian membaca, ada pengetahuan yang kalian bisa ambil, ada hikmah yang bisa kalian ambil. Daripada kalian nggak membaca sama sekali, ya kan. Soalnya ya membaca itu salah satu untuk melestarikan pengetahuan. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Amin. Ya, Dan sama-sama. terima kasih juga untuk pemirsa yang selalu setia menonton podcast Too Much. Dan saya Vanessa Darwis, pamit undur diri. Bye!